pada dasarnya gula itu manis. Tetapi kadangkala ada saat kita mencicipi gula, tidak ada rasa manis. Jangan salahkan gula yang tidak manis, tapi salahkan lidahmu yang sudah kena COVID. Jadi kan salah sangka. Hidung itu adalah alat penciuman. Tapi ada kalanya kita kok tidak bisa merasakan aroma bau di hidung kita. Jangan salahkan aroma yang tidak melahirkan bau, tapi salahkan hidungmu yang sudah kena corona. Begitu juga manisnya iman. Bukan iman yang tidak manis, tapi hati kita yang sudah gelap. Gelapnya hati kan disebabkan oleh dosa-dosa yang kita buat. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u. Sesungguhnya seorang hamba manakala dia berbuat satu dosa, maka satu bintik dalam hatinya, bintik itu nuktatun sauda'u, bintik itu warnanya hitam. Sekali berbuat dosa, satu bintik hitam. 24 jam berapa kali kita berbuat dosa, sejumlah itulah bintik hitam yang menutup hati kita. Jadi kenapa solat susah khusyuk? Kenapa dinasihati kok melawan? Kenapa diberikan kebenaran kok membantah? Hati yang sudah gelap. Apa solusinya? Fa'idha huwa naz'a, maka jika dia berhenti berbuat dosa, wastaghfara, bermohon ampun kepada Allah, wa taba, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, suqila fi qalbihi, maka kembali hatinya jadi bersih. Jadi bukan iman yang tidak manis, tapi hati kita yang sudah gelap. Imam An-Nawawi memberikan definisi tentang manisnya iman, atau dalam bahasa lain halawatul iman. Imam An-Nawawi mengatakan halawatul iman istilzadhu ta'ati wa tahammulul musyaqqati fi ridallahi ta'ala. Yang namanya manisnya iman adalah istilzadhu ta'at, lezat dalam menjalankan ketaatan. Menjalankan ibadah, ketaatan, lezat, itu sudah manis iman kita. Salat tarawih manis apa lezat, berarti sudah manis iman kita. Maka cari tempat salat tarawih yang lezat, bukan yang cepat. Nyurame dagalan minta tempat cepat. Menyu tempat cepat jalan dau berih. Daerahnya nak. Cari tempat lezat, itu manisnya iman. Baca Quran lezat, sudah manis iman. Salat malam lezat, sudah manis iman. Salat berjamaah lezat, sudah manis iman. Ini di mana-mana masjid kita lihat, malu kita negeri syariat, kok tidak manis imannya. Banyak masjid kosong. Saya ceramah maulid barat selatan, timur. Masjid di pinggir jalan, banyak yang kosong. Belum ketemu satu masjid yang negeri syariat full jamaah 5 waktu, belum ada di pinggir jalan negara. Kecuali dalam pesantren itu ada. Ada satu di belakang makam pahlawan, Masjid Baitul Salam, bukan saya puji, bukan saya bangga, saya imam di situ. Alhamdulillah 5 waktu penuh soft. Jamaah nggak ada. Ya. Maksudnya Pak garis saf tu liku. Urung leon ke Pak. Sedih kita. Ada satu masjid cepat-cepat saya berwudu, jangan masbuk, biar ketemu takbiratul ula bersama imam. Cepat-cepat berwudu, takut terlambat. Begitu masuk ke dalam, yang azan satu, maaf, dia yang azan, dia yang iqamat, dia pula yang imam. Karena saya sendiri, dia sendiri terpaksa berdiri di samping. Di samping dong. Imam ngomong pula lagi, soft, lurus, rapat, rapi. Saya tanya, Pak Imam nampak ada saf. Kan imam ngomong kayak gitu. Iya, kalau banyak saf. Kan saya sendiri, kepunya begahnya, begahaju, dan begah. Kabe. Ngapain saf-saf? Selesai solat, saya ngomong sama beliau. Pak Imam, boleh saya tanya, ada apa Tengku? Tunjukkan kepada saya di mana rumah ketua BKM. Saya mau silaturahim, mau tanya kenapa masjid kosong, nggak ada jamaah. Tunjukkan kepada saya mana rumah ketua BKM. Dia jawab, Tengku, loan ketua BKM.
Dia imam, dia iqamat, dia ketua BKM. Kabeh. Ini kondisi masjid hari ini. Kalau orang manis iman, dia akan cinta salat berjamaah. Begitu suara azan tiba, tinggalkan pekerjaan, penuhi panggilan Allah. Itu manisnya iman. Kelezatan dalam ketaatan. Ada sahabat saya baru pulang umrah, kejadiannya sebelum COVID. Dia umrah bulan suci Ramadan. Selesai umrah datang ke rumah, Ustaz, alhamdulillah saya sudah umrah bulan Ramadan bersama keluarga. Alhamdulillah banyak rezeki. Ada apa? Ustaz, luar biasa ibadah di sana. Ustaz, luar biasa, Ustaz. Apanya luar biasa? Bergetar, Ustaz. Bergetar apanya? TO. Lutut bergetar. Jadi hatimu nggak bergetar. Hati bergetar juga, tapi lebih kuat getaran lutut. Apa saya katakan? Belum manis imannya ini. Ada seorang jamaah Ustaz cerita dia, sudah uzur, fisik sudah lemah, usia sudah lanjut. 10 malam terakhir bulan Ramadan di Mekah itu 3 juz satu malam, Ustaz. Orang tua yang sudah tua renta ini sanggup berdiri. Saya masih muda, Ustaz. Berdiri duduk nggak tahan, pening. Selesai sholat saya tanya sama orang tua ini, ayah kenapa kok bisa berdiri 3 juz satu malam? Apa resepnya? Saya masih muda nggak sanggup, ayah. Dijawab orang tua ini, Ananda berdiri dengan kaki. Saya berdiri dengan iman. Jauh lebih kuat berdiri dengan iman daripada berdiri dengan kaki. Kita ini sholat tarawih pakai apa? Berdiri kaki apa iman? Maka jadi kolesterol dengan kaki kita apa? Dengan iman. Jadi lezat dalam ketaatan. Rasulullah kalau menyuruh imam azan, kalau menyuruh Bilal azan, kalimatnya indah sekali. Arihna bisolati ya Bilal. Itu kalimat perintah azan kepada Bilal. Arihna bisolati ya Bilal. Istirahatkan kami dengan solat wahai Bilal. Jadi nggak ada Rasulullah bentak-bentak Bilal, bang. Anak kalian jiwa, bang. Nggak ada. Kalimatnya indah sekali. Maka nanti ke depan begitu Pak kita suruh Ustaz Azhari azan tadi. Arihna bisolati ya Azhari. Ya, mana nih? Indah kalimatnya. Kenapa arihna bisolat? Istirahatkan kami dengan solat. Karena solat tempat untuk menyelesaikan masalah. Lelah selesai solat, hilang lelahnya. Fresh, segar kembali selesai solat. Kita terbalik Pak. Habis solat, tak terawih malamnya ya Allah. Dendam ke imam, mati nggak mau pergi lagi imam kayak gitu Pak. Dendam. Habis sholat lelah. Yang kedua, definisi daripada manisnya iman adalah wa tahammulul musyaqqati fi ridallahi ta'ala. Sanggup memikul beban demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun kewajiban, apapun beban di pundak kita sanggup kita jalani kalau semata-mata mencari ridha Allah. Ibadah tidak akan berat kalau semata-mata mencari syurganya Allah. Saya kasih contoh. Ini sering saya sampaikan dalam ceramah di mana-mana. Kisah Mama Nabi Musa. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 7-13. Sebelum saya kisahkan Mama Nabi Musa, peristiwa ini terjadi pada masa kerajaan Fir'aun. Pada suatu malam Fir'aun bermimpi. Dari negeri Palestina keluar api membakar, memusnahkan istana Fir'aun. Bangun daripada mimpinya, Fir'aun memanggil tafsir mimpi ke istana. Apa makna tafsir mimpi? Apa mimpi saya itu? Sang tafsir mimpi berkata, Fir'aun, kalau itu mimpimu, bermakna kekuasaanmu akan direbut oleh seorang laki-laki. Jadi ada laki-laki yang akan merebut kekuasaan saya? Iya. Karena takut kekuasaannya hilang, lalu Fir'aun mengeluarkan infir. Apa itu infir? Instruksi Fir'aun. Disingkat infir. Infir nomor 01-GG-MM-2022. Apa isinya? Anak laki-laki tahun ini bunuh. Mendengarkan instruksi itu, Allah mengutus Jibril menjumpai Mama Nabi Musa. Allah mengabadikan dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan kepada Mama Nabi Musa, an ardi'ih, susuilah dianya.
susui Nabi Musa. Fa idza khifti alaihi, maka jika kamu takut, khawatir, jika kamu khawatir keselamatannya, fa alqihi fil yammi, maka alirilah di Sungai Nil. Kalau iman mama Nabi Musa tidak kuat, pasti akan bertanya sejuta pertanyaan. Jibril menyerupai manusia, jumpai mama Nabi Musa, pasti akan bertanya, "Hai, kamu siapa? Apa urusan aliri anak saya ke sungai? Nanti kalau tenggelam ke mana? Nanti kalau dimakan buaya ke mana? Nanti kalau mati ke mana?" Jibril jawab, "Negara lepas tangan." Kalau iman mama Nabi Musa nggak kuat, tapi nggak bertanya, aliri. Apa yang terjadi? Kata ulama, airnya mengalir ke arah sana, malah peti masuk ke istana. DPO masuk istana. La takhafi wa la tahzani. Jangan takut dan jangan bersedih hati. Inna radduhu ilaihi. Inna radduhu ilaiki. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya lagi ke dalam pangkuanmu. Wa ja'iluhu minal mursalin. Dan dia termasuk golongan Rasul. Yakin kepada Allah, ternyata balik lagi ke pangkuan. Masuk ke istana, diambil oleh Asiyah. Lagi pegang-pegang Nabi Musa, datang Fir'aun. Asiyah, apa itu? Bai'un. Ko'un, Fir'aun. Kalau saya bilang bayi, Bang Fir, ada di kalangan kita nanti Fir. Tersinggung. Apa itu Asiyah? Bai'un. Laki perempuan, laki'un. Bunuh. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Jawab Asiyah, berkata istri Fir'aun, qurratu aini, ini adalah penyejuk mata hati. Li walaka, saya dan kamu, la taqtuluh, jangan bunuh. La taqtuluh, jangan bunuh. Menggunakan kata la, larangan keras. Jangan bunuh. Fir'aunnya Fir'aun. Fir'aun takut istri, Pak. Kalau bapak-bapak hari ini takut istri, wajar. Fir'aun aja takut. Kita ini kan jujur aja, Pak. Laki-laki ini gentleman-nya di luar. Maco di luar. Bedagok di luar. Gertak-gertak di luar. Di rumah, sengkup. Di rumah tikus kena minyak, Pak. Ustaz Umar yang ceramah malam ini retorikanya luar biasa, ekspresinya meyakinkan. Di rumah, oh nyapu mak. Takut juga, Pak. Tolong kopi piring, mak. Takut, Pak. Makanya dulu ada sinetron suami-suami takut istri. Itu sebetulnya judulnya sinetron Fir'aun. Lalu Nabi Musa tidak mau menyusui dengan bayi manapun. Begitu disusui oleh Asiyah, dimuntahin. Wanita-wanita Perdana Menteri istana menyusui, dimuntahin. Bingung Nabi Musa. Kalau tidak disusui, bayi ini mati, istriku sedih. Bayi ini meninggal, istriku kecewa. Ini pelajaran nomor 2, Pak. Fir'aunnya Fir'aun sayang istri. Kalau ada suami-suami yang kasar kepada istrinya, yang memarah-marahi istrinya, yang pukul-pukul istrinya, jauh lebih baik Fir'aun. Ibu kalau ada suami yang kasar, ibu ngomong, "Tulah aku menikah dengan Fir'aun, lebih baik aku menikah dengan Fir'aun yang munkar." Itu, Pak. Akhirnya dibuatlah sayembara agar Nabi Musa untuk bisa menyusui. Akhirnya datanglah mama Nabi Musa menyusui anaknya sendiri, kembali ke pangkuan, diberi gaji pula lagi sama Fir'aun. Saya mau tanya, mana ibu-ibu Banda Aceh selesai menyusui dapat gaji dari Pak Aminullah? Ada. Saya sudah ngomong sama beliau wali kota ketika ceramah di Pondopo, Pak Amin ini buat satu program memberikan gaji kepada ibu yang menyusui bayi sendiri. Apa jawab beliau? Boleh Ustaz, dengan syarat masukkan anak dalam peti, aliri ke Kurung Aceh, kalau masuk Pondopo saya bayar. Begitu ini masuk Pondopo saya bayar. Kalau mengalir lautan lepas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah iman saya katakan tadi. Manisnya iman sanggup memikul meski bayi sendiri dilepaskan atas nama petunjuk Allah, tidak ragu sedikit pun. Maka atas nama perintah Allah, jangan banyak tanya. Inni a'lamu ma la
ta'lamun. Allah lebih tahu dari apa yang kita tidak tahu. Yang menyebabkan kita penyakitan hari ini karena salah satunya adalah tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bimbingan Ramadan selama 30 malam kita dengarkan sentuh rohani menambah iman kita dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kalau ada sumur ladang bolehlah kita berumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang kita gali sumur sendiri. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.